Nama wanita itu adalah Sinta, seorang indigo yang baru saja memulai pekerjaannya di sebuah kota kecil. Ia memilih tinggal di sebuah kosan khusus wanita yang terkenal dengan suasana yang nyaman dan lingkungan yang aman. Kosan itu memiliki 3 lantai, dengan kamar-kamar berderet di sepanjang koridor yang sempit. Di lantai pertama, terdapat ruang tamu dan dapur bersama, sementara kamar mandi umum ada di setiap lantai. Sinta mendapatkan kamar di lantai 2, tepat di ujung koridor yang remang-remang. Malam pertama Sinta di kosan terasa begitu sunyi. Suara gemerisik angin di luar jendela dan dentingan jam dinding yang lambat menambah suasana mencekam. Sinta mulai merasakan sesuatu yang aneh, seakan ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan berusaha tidur. Ketika Sinta hampir terlelap, terdengar suara tangisan halus dari luar kamar. Ia berpikir mungkin itu hanya suara tetangga kosan yang sedang mengalami masalah. Namun, suara itu semakin lama semakin mendekat hingga terdengar seperti di depan pintu kamarnya. Sinta bangun dengan tubuh gemetar. Ia berjalan perlahan menuju pintu, menempelkan telinga ke pintu kayu itu. Suara tangisan kini berubah menjadi suara tawa mengerikan. Jantungnya berdetak kencang, namun ia mencoba memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, koridor kosong menyambutnya. Hanya lampu redup yang menerangi lorong panjang itu. Sinta menutup pintu dengan cepat dan kembali ke tempat tidur. Ia mencoba tidur kembali, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut. Keesokan paginya, Sinta menceritakan pengalaman semalam kepada teman-teman kosnya. Mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya mimpi buruk. Namun, Sinta tahu apa yang ia dengar semalam nyata. Sinta mencoba melupakan kejadian itu dan fokus pada pekerjaannya. Namun, setiap malam, perasaan diawasi dan suara-suara aneh itu selalu datang kembali. Tangisan, tawa, bahkan suara langkah kaki yang berat sering kali terdengar di lorong. Suatu malam, Sinta memutuskan untuk berjaga dan mencari tahu sumber suara-suara aneh itu. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi, matanya terjaga waspada. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika suara itu kembali terdengar, kali ini dari dapur. Dengan langkah hati-hati, Sinta menuju dapur. Ketika ia sampai, ia melihat bayangan seorang wanita di sudut ruangan. Sinta merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Wanita itu berpaling, menatap Sinta dengan mata merah menyala. Sinta terperangah. Sosok itu bukan manusia biasa, melainkan hantu kuntilanak merah yang legendaris. Hantu itu tersenyum menyeramkan, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Sinta berteriak dan lari kembali ke kamarnya. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bayangan hantu kuntilanak merah terus terbayang di pikirannya. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang kosan tersebut, namun tidak menemukan informasi apapun yang mengungkap keberadaan hantu itu. Beberapa hari kemudian, Sinta bertemu dengan ibu kos yang sudah lanjut usia. Ibu kos itu terlihat tenang dan bijak. Sinta memberanikan diri bertanya tentang hantu kuntilanak merah. Ibu kos hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa banyak cerita seram tentang tempat itu. Malam berikutnya, Sinta merasakan kehadiran hantu itu lagi. Kali ini, suara tangisan terdengar lebih jelas, seperti berasal dari kamar sebelah. Sinta mencoba mencari tahu, tapi kamar itu terlihat kosong dan tak berpenghuni. Hari-hari berlalu dengan Sinta terus dihantui oleh hantu kuntilanak merah. Ia mulai sering terjaga di malam hari, dan kesehatannya pun mulai menurun. Teman-teman kosnya mulai khawatir dengan kondisinya, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Suatu malam, Sinta memutuskan untuk berkonfrontasi dengan hantu itu. Ia menunggu di kamarnya dengan lampu mati, hanya diterangi oleh sinar bulan. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kamarnya sendiri. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Ia melihat sosok hantu kuntilanak merah berdiri di pojok kamar. Rambut panjangnya menutupi wajah. Hantu itu mendekat perlahan, dan Sinta merasa tubuhnya membeku. Hantu itu berhenti tepat di depan Sinta. Ia bisa merasakan dingin yang memancar dari tubuh hantu tersebut. Dengan suara serak, hantu itu berbisik, "Tolong aku." Sinta mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Setelah malam itu, Sinta merasa ada ikatan aneh dengan hantu kuntilanak merah. Ia mulai melihat lebih sering sosok hantu itu, tidak hanya di kosan, tetapi juga di tempat lain, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh hantu itu. Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah kosan tersebut. Ia menemukan bahwa kosan itu dulunya adalah rumah besar milik seorang keluarga kaya yang mengalami tragedi. Keluarga itu menghilang tanpa jejak, dan rumah tersebut akhirnya diubah menjadi kosan. Cerita-cerita seram tentang kosan itu mulai terkuak. Beberapa penghuni sebelumnya mengaku melihat penampakan hantu,
namun tidak ada yang sejelas apa yang dialami Sinta. Ia merasa semakin terikat dengan misteri yang mengelilingi tempat itu. Suatu hari, Sinta menemukan sebuah kamar yang selalu terkunci di lantai 3. Rasa penasaran membawanya untuk mencoba membuka pintu itu. Setelah beberapa usaha, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kamar yang penuh debu dan gelap. Di dalam kamar itu, Sinta menemukan barang-barang lama yang tampaknya milik seorang wanita. Di sudut kamar, ada sebuah kotak kayu tua. Sinta membuka kotak itu dan menemukan foto-foto keluarga yang terlihat bahagia, termasuk seorang wanita muda yang mirip dengan sosok hantu yang sering ia lihat. Di antara foto-foto itu, ada sebuah surat tua yang berisi cerita tentang seorang wanita bernama Ratna yang meninggal secara tragis di rumah itu. Ratna dikabarkan menjadi kuntilanak merah setelah kematiannya yang penuh dendam dan kesedihan. Malam itu, Sinta bermimpi tentang Ratna. Dalam mimpinya, Ratna menceritakan kisah hidupnya yang penuh penderitaan dan kesedihan. Sinta terbangun dengan perasaan campur aduk, merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu arwah Ratna. Sinta mulai mencoba berkomunikasi dengan hantu Ratna. Setiap malam, ia berbicara dengan hantu itu. Meski awalnya tidak mendapatkan respons, namun perlahan-lahan, Ratna mulai muncul lebih sering dan mendengarkan Sinta. Sinta merasa bahwa hantu Ratna hanya ingin agar kisahnya diketahui dan diingat. Ia mulai menulis kisah Ratna dalam buku harian, berharap bisa memberikan ketenangan bagi arwah yang tidak tenang itu. Semakin Sinta menulis, semakin sering ia merasa kehadiran Ratna di sisinya. Hantu itu tidak lagi menakutkan, melainkan terlihat lebih tenang dan damai. Sinta merasa bahwa ia telah membuat perubahan bagi Ratna. Namun, tidak semua penghuni kosan merasakan hal yang sama. Beberapa dari mereka mulai mengalami gangguan yang lebih parah. Suara-suara aneh dan penampakan hantu semakin sering terjadi, membuat suasana kosan semakin mencekam. Sinta menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Hantu Ratna mungkin hanya salah satu dari banyak hantu yang menghuni tempat itu. Ia merasa harus menemukan cara untuk mengakhiri semua teror ini. Sinta memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal di kota itu, berharap bisa mendapatkan jawaban atas misteri yang mengelilingi kosan tersebut. Paranormal itu setuju untuk datang dan melakukan investigasi. Ketika paranormal itu tiba, suasana kosan langsung berubah. Ia mulai merasakan energi negatif yang sangat kuat di tempat itu. Dengan bantuan Sinta, ia mulai menjelajahi setiap sudut kosan, mencari petunjuk tentang keberadaan hantu-hantu tersebut. Di lantai 3, mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat. Paranormal itu mengatakan bahwa di ruangan itulah sumber dari semua kejadian aneh ini. Mereka berhasil membuka pintu dan menemukan sebuah altar tua yang dipenuhi dengan benda-benda mistis. Paranormal itu menjelaskan bahwa altar tersebut digunakan untuk ritual pemanggilan arwah yang gagal, sehingga menyebabkan banyak hantu terjebak di tempat itu. Sinta merasa ngeri, namun ia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Paranormal itu mulai melakukan upacara khusus untuk melepaskan semua hantu yang terjebak. Sinta melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bayangan-bayangan hitam muncul dari dinding dan langit-langit, bergerak menuju altar. Suasana kosan semakin mencekam saat upacara berlangsung. Para penghuni lain yang ketakutan berkumpul di ruang tamu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sinta mencoba menenangkan mereka, meski ia sendiri merasa ketakutan. Ketika upacara selesai, suasana kosan perlahan kembali tenang. Paranormal itu mengatakan bahwa sebagian besar hantu telah dilepaskan, namun beberapa mungkin masih tinggal. Ia menyarankan agar Sinta dan para penghuni kosan lebih berhati-hati. Setelah kejadian itu, Sinta merasa lega meski masih ada ketakutan tersisa. Ia tahu bahwa kosan itu tidak akan pernah benar-benar bebas dari gangguan hantu, namun setidaknya ia telah melakukan sesuatu untuk mengurangi teror. Malam-malam berikutnya, Sinta mulai tidur lebih nyenyak. Ia masih merasakan kehadiran Ratna sesekali, namun tidak lagi merasa takut. Sinta tahu bahwa Ratna telah menemukan sedikit kedamaian. Suasana kosan perlahan-lahan kembali normal. Para penghuni mulai beraktivitas seperti biasa. Meski cerita-cerita seram tentang tempat itu masih beredar, Sinta merasa bahwa ia telah membuat perubahan bagi banyak orang. Suatu hari, Sinta menerima tawaran pekerjaan di kota lain. Meski berat hati, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baik untuk memulai lembaran baru. Ia berpamitan kepada teman-teman kos dan ibu kos yang sudah seperti keluarga baginya. Malam terakhir Sinta di kosan, ia merasakan kehadiran Ratna untuk terakhir kalinya. Hantu itu muncul di sudut kamar, namun kali ini dengan senyuman tenang. Sinta merasa lega,
tahu bahwa ia telah membantu Ratna menemukan kedamaian. Sinta berkemas dan bersiap untuk pergi. Ia melihat sekeliling kamarnya, mengingat semua kejadian yang telah ia alami di tempat itu. Meski banyak teror yang ia hadapi, Sinta merasa bahwa ia telah menjadi lebih kuat. Sinta meninggalkan sebuah catatan untuk penghuni kos berikutnya, berisi pesan-pesan dan kisah tentang Ratna. Ia berharap bahwa penghuni baru akan bisa menghadapi segala hal dengan keberanian dan ketabahan. Ketika Sinta berjalan keluar dari kosan, ia merasa ada yang mengawasinya dari jendela lantai 3. Ia berpaling dan melihat bayangan Ratna melambaikan tangan, memberikan tanda perpisahan terakhir. Sinta tersenyum dan melambaikan tangan kembali. Ia tahu bahwa ia akan merindukan tempat itu, meski dengan semua kejadian menyeramkan yang terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Perjalanan Sinta ke kota baru terasa penuh harapan. Ia merasa bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang berharga di belakang, namun juga membawa banyak pengalaman berharga bersamanya. Ketika sampai di kota baru, Sinta langsung merasa disambut. Tempat tinggal barunya terlihat lebih modern dan nyaman. Ia berharap bahwa tidak akan ada lagi kejadian aneh seperti di kosan lamanya. Namun, meski demikian, Sinta selalu siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pengalamannya di kosan tersebut telah membuatnya lebih waspada dan berani. Ia merasa bahwa ia bisa menghadapi apapun di masa depan. Sinta memulai pekerjaan barunya dengan semangat. Ia bertemu banyak orang baru dan membuat banyak teman. Meski demikian, ingatan tentang kosan lamanya tetap ada di pikirannya. Akhirnya, Sinta merasa bahwa ia telah memulai babak baru dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, ia keluar dari kosan tersebut, meninggalkan semua kenangan menyeramkan di belakang. Sinta siap menghadapi masa depan dengan keberanian yang baru.